Tiga tim kuda hitam BRI Liga 1 2024-2025, Persija, Arema FC, dan Dewa United bisa ubah peta persaingan papan atas. Baru saja menyelesaikan pekan pertama, peta kekuatan antar tim di pentas BRI Liga 1 2024-2025 mulai terbuka. Fakta itu, setidaknya, bisa diamati dari materi tim, cara bermain, dan skor akhir yang diraih para kontestan. 4 tim papan atas BRI Liga 1 musim lalu, kecuali Madura United, masih akan menjadi kekuatan menakutkan bagi kawan-kawan. Lihat saja, bagaimana Persib, Bali United, dan Borneo FC yang tampil perkasa di kandang dan luar kandang. Ketiganya tak banyak melakukan perombakan tim, namun, mereka berusaha menyempurnakan skuadnya dengan mengontrak pemain baru berkualitas agar lebih mumpuni dalam persaingan yang makin masif. Dalam kompetisi panjang, faktor mental dan kematangan tim sangat berpengaruh dalam pencapaian prestasi. Nah, inilah yang sedang dibangun Persija, Arema FC, dan Dewa United FC di BRI Liga 1 musim ini. Persija boleh gagal di babak semifinal Piala Presiden 2024. Namun, kemenangan sangat telak 3 gol tanpa balas atas Barito Putra di laga pekan pertama BRI Liga 1 musim ini jadi alarm bahaya bagi para rival. Gustavo Almeida kembali dalam performa terbaiknya dengan memborong 3 gol Persija. Sementara, Arema FC punya modal bagus untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1, gelar juara Piala Presiden 2024 jadi nutrisi bagi spirit Singo Edan. Ditambah kocek 5,2 miliar hadiah juara Piala Presiden bisa membuat finansial makin aman. Tim kebanggaan Aremania ini banyak melakukan restorasi pemain, khususnya di sektor asing. Kekuatan Arema FC diprediksi makin mengerikan dengan hadirnya gelandang bertahan baru dari Brasil, Pablo Oliveira. Kedatangan Pablo akan mengembalikan William di posisi aslinya sebagai penyerang sayap. Arema FC memang hanya bermain imbang tanpa gol melawan Dewa United FC di Blitar. Singo Edan masih kagok bermain. Bahkan pengamat menilai performa anak asuh Joel Corneli kembali ke setelan pabrik, ganas di turnamen, tapi melempem di kompetisi. Namun, BRI Liga 1 adalah kompetisi panjang, bukan seperti Piala Presiden 2024 yang bersifat turnamen jangka pendek, apalagi Arema FC masih menjadi tim musafir. Jika Stadion Kanjuruhan rampung direnovasi, cakar kuku Singo Edan bisa menakutkan bila tampil di hadapan ribuan Aremania. Sedangkan, Dewa United FC menjadi kekuatan baru di sepak bola Indonesia. Dewa United FC melakukan belanja pemain mahal, Hugo Jaja, Taisei Marukawa, dan Alexis Mesidoro yang berlabel pemain papan atas pun diboyong. Bahkan keberhasilan mengontrak Mesidoro ibarat sebuah kemenangan, karena Dewa United FC mengalahkan Persib yang juga ngebet dengan pemain asal Argentina itu. Alasan Arema FC datangkan Pablo Oliveira, padahal sebelumnya ramai dikaitkan dengan Eber Besa. Kehadiran Pablo Oliveira tergolong mengejutkan, padahal sejumlah nama pemain asing memang sempat dikaitkan dengan Arema FC, salah satunya Eber Besa, mantan pemain Bali United. Kemudian, ada juga nama Sebastian Avanzini, pemain asing asal Italia. Namun, nama keduanya akhirnya tersingkir dan manajemen memilih mendatangkan Gilson Pablo de Oliveira Silva alias Pablo Oliveira. Manajer operasional Arema FC, Sudarmaji, mengungkapkan kehadiran Pablo Oliveira memang menjadi bagian dari permintaan pelatih. Pablo Oliveira ini, dinilai Sudarmaji, bisa menjadi pelapis. Apalagi, Julian Guevara dipastikan absen karena cedera di kepala dan harus menerima jahitan hingga diperkirakan absen 2 pekan ke depan. Meskipun di lapangan yang boleh bermain adalah 6, artinya ini banyak pemain alternatif asing untuk membackup posisi di tengah. Posisinya sangat merata membackup kalau ada pemain kedua. Kami berpikir kalau mengontrak Pablo sudah sangat lengkap, tuturnya. Intensitas kompetisi ini tinggi, karena itu bukan terjadi penumpukan, biar jadi rotasi yang sangat dibutuhkan. Itu yang jadi alasan manajemen dan pelatih, tambahnya. Namun, nanti apakah keputusan dimainkan atau tidak, itu diserahkan ke Joel Corneli selaku pelatih Arema FC. Mengingat keputusan dimainkan atau tidak, berada di tangan pelatih, sehingga kehadiran Pablo Oliveira menjadi alternatif. Sebelumnya, Pablo Oliveira diikat kontrak selama 1 musim untuk Liga 1 musim 2024-2025 oleh manajemen Singo Edan. Sebelumnya,
Pemain berposisi gelandang bertahan ini memperkuat tim Serie C Liga Brasil Sampaio. Rumput Stadion Supriyadi akan diperbaiki usai dapat kritikan. Manajemen Arema FC mengevaluasi terkait kondisi lapangan Stadion Supriyadi Blitar. Hal ini dilakukan usai pelatih Arema FC, Joel Corneli dan pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering mengeluhkan performa timnya tak maksimal imbas lapangan yang tak layak. Manajer operasional Arema FC, Sudar Maji mengatakan pihaknya langsung melakukan evaluasi terkait kritikan tersebut. Dalam hal ini pihaknya melakukan evaluasi pemilik serta pengelola stadion untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Kita langsung evaluasi dengan pihak pemilik dan pengelola stadion, dan alhamdulillah segera ditindaklanjuti, ujar Sudar Maji, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Sudar Maji memastikan, saat laga Arema FC melawan Borneo FC pada Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, mendatang, lapangan Stadion Supriyadi Blitar sudah layak digunakan. Kita lakukan wireless dan pengecekan rumput serta pemadatan tanah lapangan sebelum laga selanjutnya, ungkap Sudar Maji. Sudar Maji juga menjelaskan ketidaklayakan lapangan di Stadion Supriyadi Blitar tersebut dirasakan oleh timnya, salah satunya kualitas rumput yang disebut kurang memadai. Ini kita jadikan evaluasi untuk perawatan kualitas rumput dan lapangan, ini kita jadikan hal yang utama, kata Sudar Maji. Dalam hal ini pihaknya telah menerima keluhan tersebut, dan setelah dilakukan koordinasi, perbaikan akan dikebut tim agar pada laga ke depan bisa maksimal dan profesional. Pemilik dan pengelola semangat, respek dengan penilaian kedua tim yang bertanding, tegas Sudar Maji.